Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini. Nah, dan di video kali ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di area zona timur dari sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana perkembangan dari pembenahan infrastruktur jalan yang saat ini sedang digarap oleh ITDC di bagian lahan yang memiliki luas ribuan hektar ini, teman-teman ya. Tentunya di sini kita akan melihat bersama-sama ya secara detail maupun secara keseluruhan. Namun terlebih dahulu di sini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana rupa daripada water tank raksasa yang saat ini sedang dibangun di area zona timur. Tentunya ini gunanya untuk mengairi teman-teman nanti ketika teman-teman ingin berinvestasi di area zona timur ya. Jadi terlihat cukup besar sekali ya water tank raksasanya, teman-teman. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe, tentunya ya saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tepatnya saat ini kita sedang berada di bundaran Welcome to Mandalika. Jadi ini merupakan salah satu ikon utama memasuki kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi seperti ini kondisinya saat ini, teman-teman ya. Terlihat kering, terlihat menguning ya, rerumputan maupun pepohonan yang ada di sekitaran dari bundaran ini karena memang di sini ya masih belum ada hujan yang turun ya di Lombok, teman-teman. Nah, jadi itu sebabnya ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini terlihat cukup kering sekali, teman-teman ya. Dan kita sudah melewati gapura baru atau gerbang utama memasuki akses baru yang saat ini sedang digarap oleh ITDC. Di sini kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan atau sejauh mana ya pengerjaan yang saat ini sedang dilakukan, yang masih terus dikerjakan di area zona timur ini di bagian pembenahan infrastruktur jalan. Sini tentunya kita akan melihat bersama-sama ya secara detail maupun secara menyeluruh. Di sini kita akan menelusuri jalan yang sudah dibenahi ini. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melihatnya bersama-sama, teman-teman. Nah, jadi jalan ini merupakan jalan yang menuju ke sirkuit Mandalika ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apabila teman-teman sempat nonton kemarin di sirkuit Mandalika pas di ajang balap MotoGP ya. Jadi ini merupakan akses yang menuju ke parkiran zona timur atau tunnel 2, teman-teman ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, sirkuit Mandalika yang di depan sana. Coba di sini kita akan putarkan drone-nya terlebih dahulu supaya kita bisa melihat ya bagaimana suasana di sekitaran sini ya. Dan akses bebetonan yang ada di sebelah kanan kita ini merupakan akses menuju ke Bukit Merese, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan pantai yang ada di depan kita itu merupakan pantai Tanjung An ya, salah satu pantai yang sangat cantik sekali, teman-teman ya, karena memiliki pasir yang putih serta merica dan air laut yang biru ya. Dan kemarin kita juga sempat meliput di sana di Bukit Merese, teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, terlihat di bawah sana juga alat berat terus dipekerjakan untuk merapikan di sisi kiri kanan dari akses yang menuju ke Bukit Merese, teman-teman ya. Selain itu juga di area tebing atau bekas pemangkasan bukit yang ada di sekitaran sini ya juga sudah dilapisi dengan material geomet vegetasi
seperti yang kita lihat di sini ya, sudah dilakukan penanaman biji kacang-kacangan di sini. Tentunya apabila biji kacang-kacangan ini sudah tumbuh merambak nanti, tentunya perbukitan yang sempat dipangkas ini akan kembali terlihat natural ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, coba di sini kita akan menelusuri jalan yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintah tentunya ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, saat ini ITDC sudah menggandeng 7 investor ya yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Apa yang akan mereka buat? Tentunya simak terus video ini. Ya, jadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation menjalani kerjasama dengan 7 investor untuk turut terlibat dalam percepatan pengembangan KEK Pariwisata Mandalika. Direktur Utama ITDC yaitu Ari Respati mengatakan, ketujuh investor tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nilai total investasi sebesar 1,5 triliun. Jadi kita bisa bilang itu nilai kasarnya ya, 1,5 triliun. Jadi kalau bisa dibilang ini merupakan sebuah perwujudan. Walaupun kita belum bisa menghitung berapa total investasi secara kesungguhan, kata Ari Respati. Jadi Ari Respati menyampaikan ya pihaknya optimistis dengan kemudahan berinvestasi berupa insentif serta proses pengurusan yang mudah akan semakin banyak investor masuk ke kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi kami juga percaya ya investasi yang ditandatangani hari ini juga akan semakin menambah nilai jual kawasan, baik di mata calon investor maupun wisatawan yang berkunjung. Dan pastinya ya menambah multiplier efek pengembangan Mandalika bagi ekonomi masyarakat. Jadi berdasarkan perhitungan ITDC lanjut Ari Respati, jadi saat ini multiplier efek yang timbul dari pengembangan KEK Mandalika berupa penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 350 tenaga kerja operasional dan pemeliharaan. Selain itu, 1.800 tenaga kerja hotel dan restoran, 800 tenaga konstruksi, dan 8.000 tenaga kerja event. Ketika kita menyelenggarakan event di sirkuit Mandalika ya. Nah, selain itu jumlah akomodasi wisata dan bisnis pendukung di dalam dan seputar kawasan sebanyak 947 kamar hotel, 410 kamar villa, 1.800 kamar homestay, 40 restoran, 15 toko modern, 5 beach club dan 5 spa serta 4 toko surfing. Nah, selain itu juga tersedia 1 SPBU dan 5 klinik kesehatan yang sudah ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, adapun penandatanganan kerjasama antara lain penandatanganan Head of Agreement antara ITDC dengan PT Arena Pacu Nusantara terkait pengembangan The Horse atau arena pacuan kuda. Dan penandatanganan term set hotel dengan PT ARCS House untuk pengembangan hotel Jambu Lubuk dan kerjasama ITDC dengan PT Istana Putri Mandalika untuk pengembangan hotel Novotel Coralia. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara anak usaha ITDC yaitu ITDC Nusantara Property dengan PT Ecomarine Indo Putra untuk pengembangan Webit Water Sport dan sirkuit KP. Nah, sementara itu 3 investor lainnya sudah menjalani kerjasama yaitu PT Anjas Moro Sukses Mandiri untuk pengembangan hotel dan komersial, PT Star Motorsport Indonesia untuk pengembangan Mandalika Circuit Experience dan PT Nora Jelajah Indonesia untuk Mandalika Racing Experience.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. ITDC sudah menggandeng 7 investor yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tinggal kita menunggu kapan akan dibangun ya. Baik pacuan kuda maupun water sport yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, maupun Hotel Jambu Luwuk yang akan berdiri menjulang tinggi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nanti kita akan selalu pantau tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Lombok saat ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kita akan coba untuk kembali ke materi video udara kita teman-teman ya. Jadi tadi kita sempat melihat bagaimana rupa daripada akses atau infrastruktur jalan yang saat ini sedang dibenahi oleh ITDC tentunya. Jadi seperti ini ya. Dan saat ini kita sudah berada di ketinggian 200 meter teman-teman ya. Jadi seperti ini model dari akses yang saat ini sedang dibenahi. Tinggal kita menunggu hotel villa resort yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, atau tepatnya di area zona timur atau paket 2 dari sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah ada jalan atau akses seperti ini ya, mudah bagi investor untuk membangun hotel yang menjulang tinggi mencakar langit. Tentunya nanti kita akan selalu pantau bagaimana jadinya Lombok 10 atau 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Saya tidak tahu bagaimana jadinya. Kita tunggu saja, kita akan lihat ya. Tentunya channel ini akan selalu memantau buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya liputan kita di kesempatan sore hari ini di area zona timur, atau tepatnya di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika. Mungkin jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari Lombok saat ini, ikuti channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tentunya apa saja yang dibangun di Lombok atau di kawasan ekonomi khusus Mandalika, channel ini akan selalu meliput buat teman-teman semua yang ada di luar sana, supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari Indonesia yang sentris. Seperti itu teman-teman ya. Oke, so sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.